Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita masih akan melanjutkan membahas soal latihan 5.1 pada materi tabung. Kali ini kita akan membahas soal nomor 9 dan nomor 10. Jadi, simak baik-baik dan siapkan catatan kalian. Kita mulai soal nomor 9. Soal nomor 9 ini soal mengenai tabung miring ya. Kita baca soalnya. Pada gambar di bawah terdapat dua buah bangun sisi lengkung. Sebelah kiri merupakan tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang diperoleh dari tabung sebelah kiri dengan menggeser tutup ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut dengan tabung miring. Tabung miring tersebut memiliki jari-jari R dan tinggi T. Oke, ini gambarnya ya. Ada tabung tegak dan sebelah kanannya adalah tabung miring. Pertanyaannya adalah tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume tabung miring tersebut. Apakah volume rumus tabung miring sama dengan volume tabung? Jelaskan analisismu. Oke, kita jawab pertanyaan soal ini. Kalian perhatikan, di sini ada gambar dua tabung. Yang satu adalah tabung miring dengan jari-jari R dan tinggi T. Dan yang satunya lagi, yang sebelah kanan adalah gambar tabung miring dengan jari-jari R dan tinggi T. Jadi jari-jari dan tingginya sama dengan tabung yang sebelah kiri ya. Tabung sebelah kanan ini katanya diperoleh dari tabung yang sebelah kiri dengan menggeser tutupnya ke sebelah kanan. Nah, untuk mendapatkan rumus dari volume tabung miring ini, kita bisa memanfaatkan tumpukan koin. Ya, kita bisa memanfaatkan tumpukan koin. Nah, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan ilustrasinya. Di sini kita sediakan area untuk menumpuk koin. Seperti ini areanya. Tingginya adalah T. Kita akan menumpukan koin di sini. Ya, kita akan menumpukan koin. Akan masuk berapa koin ke area ini? Yang pertama, kita susun koin tegak saja, posisinya tegak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita sudah menumpukan 10 koin pada area ini sampai setinggi T ya. Nah, di sebelah kanan kita akan tumpukan lagi koin dengan ukuran yang sama dengan koin yang di sebelah kiri. Tapi cara menumpukan koinnya adalah koin yang di atas itu lebih bergeser ke kanan daripada koin yang di bawah. Oke, kita akan tumpukan. Akan berapa koin yang muat di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ternyata jika kita tumpukan koin dengan posisi koin yang di atas lebih bergeser ke kanan daripada koin yang di bawah, ini akan muat 10 koin. Jadi yang sebelah kiri dengan posisi tegak itu isinya adalah 10 koin. Sedangkan yang di sebelah kanan juga dengan posisi miring seperti ini muat 10 koin. Dari sini jelas bahwa isi dari tabung yang tegak dan tabung yang miring dengan ukuran alas dan tinggi yang sama itu memiliki volume yang sama. Jadi untuk pertanyaan B, apakah volume rumus tabung miring sama dengan volume tabung?
Ya, dari sini kita bisa jawab bahwa rumusnya adalah sama. Sebab rumus dari volume itu pada dasarnya adalah luas alas dikali tinggi. Oke, jadi jawaban yang B adalah sama. Karena kaidah volume adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Meskipun tabung dirubah menjadi tabung miring, tapi tidak merubah alas dan tingginya, sehingga tidak terjadi perubahan volume. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 10. Soal nomor 10 ini soal tentang kaleng susu ya. Kita baca soalnya. Suatu perusahaan susu memiliki kotak susu ukuran 40 cm kali 60 cm kali 20 cm. Kapasitas maksimal kotak tersebut adalah 48 kaleng susu. Jari-jari kaleng susu adalah R cm dan tingginya T cm. Perusahaan tersebut membuat peraturan. Yang pertama, nilai R dan T harus bilangan bulat. Yang kedua, luas permukaan kaleng tersebut harus seminimal mungkin. Tentukan nilai R dan T. Oke, kita jawab soal ini. Perhatikan, di dalam soal disebutkan bahwa kaleng susu itu memiliki jari-jari R cm. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kaleng susu ini adalah berbentuk tabung. Oke, untuk merancangnya kita rancang dulu. Alas dari kotak susu itu seperti ini. Panjangnya adalah 60 cm dan lebarnya adalah 40 cm. Kita buat kotak-kotak persegi di dalam sini yang berukuran masing-masing 10 cm kali 10 cm. Jadi terdapat 24 persegi di dalam rancangan alas kotak susu ini. Oke. Kita bisa membuat lingkaran-lingkaran di sini sehingga penuh sampai 60 cm dan ke bawahnya sampai 40 cm. Kemungkinan lingkaran yang bisa diisi di sini dengan pas adalah lingkaran-lingkaran yang berdiameter 1 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm, 10 cm, atau 20 cm. Mereka itu adalah faktor persekutuan dari 40 dan 60. Jika kita membuat lingkaran yang berdiameter 1 cm, maka akan terjadi berapa lingkaran di dalam sini supaya pas? Ya, kita bisa membuat lingkaran yang berdiameter 1 cm sebanyak 60 lingkaran pada baris pertama. Ada berapa baris yang terjadi? Ada 40 baris yang terjadi. Jadi kita akan mendapatkan 60 dikali 40 lingkaran. Maka ini jelas akan lebih dari 48 lingkaran. Kemudian kalau kita buat lingkaran yang berdiameter 2 cm, maka satu baris ini akan terisi berapa lingkaran? Ya, akan terisi 30 lingkaran. Kalau 2 cm. Dan yang ke bawahnya ini ada berapa? Ada 20 lingkaran. Jadi ini juga melebihi dari 48 kaleng susu. Perusahaan mintanya kaleng susu di dalam kotak ini hanya 48 kaleng susu. Nah, kemungkinannya adalah yang berdiameter 10 cm dan 20 cm. Artinya yang berjari-jari 5 cm atau yang berjari-jari 10 cm. Oke, kita langsung coba ke kedua lingkaran yang berjari-jari masing-masing 5 cm dan 10 cm.
Jika kita buat lingkaran yang berjari-jari 5 cm, maka keadaannya seperti ini. Kalian dapat bayangkan bahwa nanti akan pas ke kanan dan pas ke bawah. Kemudian kalau kita buat lingkaran yang berjari-jari 10 cm, maka keadaannya seperti ini. Ini juga bisa akan pas ke kanan dan ke bawah membuat lingkarannya. Ya, kita coba satu-satu. Jika jari-jarinya 5 cm, maka akan terdapat 24 lingkaran. Artinya untuk menuju ke 48 kaleng susu, maka ini harus 2 susun ya. 24 kaleng susu pada susunan pertama, kemudian 24 kaleng susu pada susunan kedua. Nah, perhatikan di sini diketahui tinggi kotak adalah 20 cm. Maka tinggi dari kaleng susu haruslah 10 cm. Karena ada 2 susun, berarti 20 cm. Pas kan? Nah, secara matematis bisa kita hitung seperti ini. Jika R sama dengan 5 cm, maka akan terdapat 24 lingkaran. Untuk menghitung tinggi lingkaran, kita bandingkan dengan kapasitas dari kotak susu, yaitu 48 kaleng susu. Kita bandingkan juga dengan tinggi dari maksimal kotak itu. Nah, kapasitasnya adalah 48 kaleng, maka tingginya adalah 20 dikali 24 dibagi 48. 20 adalah tinggi dari kotak kaleng susu, 24 adalah lingkaran pada susunan pertama, dan 48 adalah kapasitas dari kotak itu yang harus 48 kaleng, sama dengan 10 cm tingginya. Sama dengan cara berpikir yang tadi. Pada susunan pertama ada 24, maka untuk mencapai 48 harus ada 2 susun kaleng. Karena ada 2 susun kaleng, maka yang satu susun itu tingginya harus 10 cm. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan hitung luas permukaan kaleng jika jari-jarinya 5 cm dan tingginya 10 cm. Kita gunakan rumus luas tabung, yaitu 2πr dikali R ditambah T. Kita masukkan nilai R dan nilai T-nya, diperoleh 2V kali 5 dikali 5 tambah 10. Kita hitung hasilnya adalah 150V. Oke, ini adalah luas permukaan kaleng jika kaleng itu berjari-jari 5 cm alasnya dan mempunyai tinggi 10 cm. Sekarang kita coba lagi yang satunya. Kita coba lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Maka keadaannya seperti ini. Kita akan mendapatkan 6 lingkaran. Jika kita inginkan adalah 48 kaleng susu, maka untuk menuju 48, 6 itu harus dikalikan dengan 8. Sehingga harus ada 8 susun ke atasnya. Ada 8 susun. Dengan demikian 20 cm jika dibagi 8 hasilnya bulat tidak? Ternyata tidak. 20 dibagi 8 tuh hasilnya bukan bilangan bulat. Oke, kita hitung saja dengan hitungan seperti yang di atas ini. Kita lihat, jika R-nya adalah 10 cm, maka kita akan dapatkan 6 lingkaran. Jadi tinggi tabungnya karena kapasitas kotak adalah 48 kaleng, tingginya adalah 20 dikali 6 dibagi 48. Hasilnya adalah 2,5 cm. Dari sini sudah jelas bahwa jika alas kaleng itu berjari-jari 10 cm,
maka tinggi kaleng harus 2,5 cm. Ini jelas melanggar peraturan perusahaan. Jadi ini tidak perlu dipakai. Tapi kita hitung saja dulu luas permukaan kalengnya ya. Luas permukaan kalengnya jika jari-jarinya 10 cm dan tinggi 2,5 cm adalah 2VR dikali R ditambah T, diperoleh 2V kali 10 kali 10 tambah 2,5, hasilnya adalah 250V. Dari sini juga sudah jelas ini luasnya lebih besar daripada lingkaran yang berjari kaleng susu yang alasnya berjari-jari 5 cm. Nah, dengan demikian agar luas permukaan kaleng minimal haruslah R sama dengan 5 cm dan T sama dengan 10 cm. Oke, itulah jawaban nomor 10. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.